Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kali ini temanya adalah chapter berikutnya atau fase siklus yang akan kamu masukin berikutnya. Kayak kamu akan menghadapi dinamika seperti apa, kamu akan belajar apa, kamu kayak transformasi yang akan signifikan setelah kamu memasukin atau menavigasi perjalanan itu, dan advice yang kamu perlu dengarkan saat ini ya. Jadi kamu kayak punya gambaran nih, dan karena ini timeless, jadi waktu itu sangat variabel, waktu itu sangat relatif gitu ya, dan sangat konseptual. Jadi kayak aku tidak memberi batas waktu kapan ini akan terjadi. Jadi kamu yang akan tahu gitu ketika apa yang aku bilang ini akan apa ya muncul di realita kamu. Bisa seminggu, sebulan, setahun. Yang jelas udah ada intronya. Oke, mari kita mulai. Kayak aku mendapatkan vibe gini ya. Sebelum kita bahas, kayak kamu berada dalam sebuah situasi, siklus yang akan kamu masukin itu kayak ada dua skenario. Semesta akan mengeluarkan kamu dari situasi atau hubungan-hubungan tertentu karena memang kayak kamu tuh pengen keluar atau meninggalkan situasi itu atau hubungan itu, tapi entahlah kamu nggak tahu gimana caranya, nggak enak lah, nggak mau bikin keributan lah. Nah, itu cara semesta mengeluarkan kamu dari situasi itu. Kayak semesta berkonspirasi dari satu momen, kayak mungkin synchronicity, ada satu momen diikuti momen berikutnya. Lalu skenario yang kedua adalah gini, ada sebagian dari kamu atau mungkin orang yang terhubung sama kamu, dia apa ya, karena Seven of Swords itu kadang bisa berbicara tentang sesuatu yang tricky gitu. Orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu dengan intensi yang baik, orang-orang yang tidak mau menghadapi kenyataan, orang-orang yang denial tentang situasi tertentu. Nah, untuk skenario yang kedua, ini adalah momen untuk kamu atau orang yang terhubung sama kamu untuk sadar gitu. Ada part-part tertentu yang sebenarnya perlu dilihat gitu ya. Sebagian aware, sebagian lagi memang tidak tahu gitu, tidak aware. Jadi ada part yang harus dihadapin, tidak lagi bisa melarikan diri, tidak bisa lagi cari distraksi, hal-hal semacam itu. Jadi mau gak mau harus hadapin situasi ini, atau tadi ada hal-hal tertentu lah. Oke, mari kita bahas. Uh, Fase kamu berikutnya itu akan seperti apa? Itu ada Seven of Swords, lalu ada Two of Pentacles, ada The Fool, dan Alliance dengan Oracle kamu yang si Conjunction ini. Conjunction itu adalah aspek yang harmonis gitu. Tadi makanya aku bilang kayak semesta berkonspirasi gitu dengan situasi-situasi yang sepertinya seperti kebetulan atau seperti kamu tidak pikirkan gitu. Tapi itu akan membantu kamu ya, yang tadi untuk skenario yang pertama untuk keluar. Ya karena sebenarnya aku mendapatkan kayak energi kegelisahan, sudah tidak nyaman, sudah merasa nggak enak lah gitu dengan situasi atau hubungan tertentu gitu. Dan dengan Two of Pentacles itu sebenarnya udah ditimbang-timbang nih, aduh, tinggalin nggak ya, keluar nggak ya, atau putuskan hubungan ini atau enggak ya gitu, kayak udah dipikirin gitu, cuman actionnya yang nggak tahu. Nah, karena ketika kamu sebenarnya sudah ada intensi cuman nggak tahu caranya, kadang dengan seperti itu um, semesta akan intervensi. Makanya kartu yang berikutnya adalah the Fool gitu, untuk bebas. Bebas ya, kamu akan merasa bebas di fase yang berikutnya gitu, keluar, bernafas lega atau terasa lebih ringan gitu. Karena the Fool itu adalah energi orang yang bebas, langkahnya ringan gitu, atau optimis dengan suatu perjalanan berikutnya gitu. Nah, sebagian lagi mungkin ada gini, mungkin ada hal yang ingin kamu lakukan dengan the Fool ya. Dengan the Fool ada hal yang ingin kamu lakukan, tapi mungkin sumber dayanya, pengetahuannya, atau keberaniannya belum ada. Nah, dengan rangkaian momen ini kayak itu semua akan apa ya, akan terkumpul gitu, sumber dayanya ada, keberaniannya ada, pengetahuannya ada, dan kamu akan melangkah dengan optimis karena the Fool, lihat warna dominan itu kuning, ada sesuatu yang mencerahkan gitu, ada optimisme di situ ya di fase berikutnya gitu. Jadi kayak ada beberapa skenario. Oke, terus bagian lagi semacam berprogres dengan isu kesehatan mental tertentu gitu ya. Karena tadi di awal aku ada vibe tentang kegelisahan, ada rasa nggak enak gitu. Dan ada energi kecemasan, bisa jadi kecemasannya karena tadi ada situasi tertentu atau memang ada kondisi kesehatan mental tertentu. Di fase berikutnya mungkin kamu melakukan entahlah banyak inner work, melakukan terapi, banyak membaca, banyak menonton, dan itu berpengaruh signifikan untuk improvement. Jadi kayak makanya ada the Fool, jadi terasa lebih ringan di fase berikutnya gitu ya. Tahu tadi dengan cara intervensi semesta untuk kamu bisa um, semacam
punya gitu progres dengan kesehatan mental kamu. Oke, lalu yang berikutnya, gimana sih hal ini merubah hidup kamu atau mentransformasi diri kamu secara signifikan? Di situ ada Hangman, ada Justice, dan ada Page of Pentacles. Diikutin sama oracle berikutnya, kata kuncinya simbiosis. Lihat ya, jadi kayak kartu yang di tengah itu ada Two of Pentacles, ada Justice, ada Lovers. Kayak aku melihat tentang dua sisi kanan kiri tidak seimbang atau berat sebelah. Mungkin ada hal tidak seimbang, ada hal tidak adil, ada yang berat sebelah dalam situasi tertentu, hubungan tertentu. Dan ini cara semesta intervensi untuk mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, mengembalikan keadilan um, di hidup kamu mungkin, atau untuk semuanya juga bisa ya. Gimana tadi aku bilang, gimana hal ini merubah hidup kamu secara signifikan. Karena tadi hubungan tertentu aku mendapatkan vibe-nya, hubungan tertentu, situasi tertentu, sebagian dari kamu sudah terasa berat, cuman kamu nggak tahu gimana cara keluar atau meninggalkan situasi itu. Dan makanya disitulah ada apa ya, cara semesta untuk membantu kamu. Nah, dengan hangman di situ, yang berubah signifikan adalah perspektif kamu, pencerahan. Hangman itu berbicara tentang pencerahan, perubahan perspektif, fleksibilitas, pengorbanan. Nah, bicara tentang pengorbanan gitu. Kadang um, berkorban untuk situasi tertentu, orang tertentu, untuk mimpi kita itu kadang perlu gitu. Tapi berkorban juga kamu harus tahu, kamu harus aware um, di mana sebuah hubungan um, tidak dua arah gitu, di mana pengorbanan kamu sia-sia. Dan ini sebuah hal yang akan kamu sadarin gitu seiring kamu menavigasi perjalanan ini. Mungkin ada hal tertentu, misalnya gini, ketika kamu contoh pakai konteks pekerjaan kamu, rela melakukan pekerjaan di luar job desk kamu, rela bekerja extra hour gitu. Tapi kayak nggak ada jenjang karir, nggak ada duit lembur, contohnya aja kayak gitu ya. Nggak ada apresiasi, nggak ada reward, nggak ada. Cuman terima kasih, boro-boro terima kasih pun nggak. Ini contoh. Nah, di situ kamu sadar tentang arti pengorbanan gitu, yang sepadan um, dalam konteks tertentu ya. Dan ini kamu belajar dan kamu punya apa ya, di fase berikutnya kamu akan punya awareness yang berbeda gitu tentang banyak hal di hidup kamu. Oke, terus tentang fleksibilitas. Nih, untuk earth sign itu ya, walaupun kamu kardinal gitu, si si pembuka jalan, si inovator, tapi kadang kamu bisa kaku juga gitu. Mungkin di fase berikutnya juga kamu akan belajar tentang fleksibilitas. Dan makanya di sini ada Page of Pentacles, energi murid gitu, belajar lagi. Ya, belajar atau memulai gitu dengan fleksibilitas untuk adaptif, untuk punya inovasi gitu. Kadang perlu spontan. Ini contoh aja gitu ya. Mungkin di fase sebelumnya kamu terlalu kaku, kamu terlalu praktikal, kamu kurang spontan, kamu kurang apa ya, kurang kurang humor di hidupnya gitu ya. Aku pernah bilang kayak kamu kadang tuh bisa terlalu serius ya. Ini yang kamu perlu. Makanya ada tema kayak tentang keseimbangan gitu. Ada aspek yang gak seimbang di hidup kamu. Makanya di fase berikutnya itu kayak cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Oke. Nah, advice-nya adalah, oh iya, sebelum kita ke advice, di fase berikutnya juga mungkin kamu yang bertanya atau mencari selama ini, kamu akan ketemu sosok orang yang signifikan untuk hati kamu gitu. Karena di situ oracle berikutnya adalah new romantic cycle begin, siklus hubungan romantis yang baru dimulai. Terus di bawah juga ada kartu lovers gitu ya. Walaupun kartu lovers bisa berbicara banyak hal, itu juga bisa jadi highlight untuk hubungan romantis. Selain membuat pilihan dari hati dan sebuah pelajaran gitu tentang unconditional love. Lalu Eight of Cups itu pergi. Itu pergi ketika ketika semesta udah bukain jalan, kamu udah nggak usah nengok lagi ke belakang gitu. Karena lihat di Eight of Cups ini yang kelihatan cuman punggungnya aja, dia berjalan gitu ya. Mencari jawaban di tempat lain, mencari kebahagiaan di tempat lain, mencari orang-orang yang juga apresiasi dengan keberadaannya. Oke, tapi di situ juga ada Two of Swords, membuat pilihan kayak kayak itu tadi, angka 2 tuh signifikan banget nih. Membuat pilihan, keseimbangan, union, itu yang jadi tema-tema yang akan kamu temuin gitu di fase kamu yang berikutnya. Lalu oracle yang terakhir adalah Chiron, heal. Heal mungkin di fase berikutnya juga semesta akan membawa awareness untuk hal-hal tertentu yang, oh ini part yang perlu aku healing loh, tentang diri aku, tentang masa lalu aku, tentang hal-hal yang masih aku pendam. Kayak Chiron itu adalah ketika kita mau berdamai, nengok dan berdamai gitu tentang sesuatu yang melukai kita, bikin kita kecewa, kita belajar sesuatu dan kita jadi lebih kuat dan lebih bijak gitu sih.
Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.